Semuanya perhatikan, nanti akan ada kuis dan juga ada hadiah, terutama buat adik-adik yang nanti bisa menjawab kuis dengan syarat kalau ikut kajiannya dari awal sampai akhir mulutnya tertutup, tangannya hanya memegang pensil untuk menulis. Ya. Oh. Baik, kita mulai ya sama-sama adik-adik semuanya. Kang Abbas, Kang Oja sambut adik-adik dengan sambutan salam yang disampaikan Nabi Adam alaihissalam ketika masuk ke dalam surga pertama kali dengan sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adik-adik semuanya, pertama Kang Oja mau ucapin terima kasih dulu buat adik-adik yang sudah mau menunggu dengan sabar. Tapi Kang Oja minta adik-adik juga mau bersabar mengikuti kajian ini dengan sabarnya, tidak ngobrol dan tidak ribut. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Baik, sebelum kita mulai dulu dengan pertama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang indah untuk Zat yang Maha Indah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pujiannya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Adik-adik semuanya bawa buku tidak? Yang bawa buku yang sudah bisa nulis. Nanti ada materi di layar ini, kalian tulis semuanya. Untuk panitia ada hadiah nggak sih buat yang nulisnya lengkap? Disiapin nggak? Oh ada, katanya ada buat yang nulisnya lengkap dan rapi. Ada hadiah khusus spesial pakai telur. Telur itu setengah matang apa nggak setengah matang nih? Mau bikin nasi goreng. Baik, adik-adik semuanya, kita mulai ya. Adik-adik semuanya kita mulai. Ingat, ada perintahnya tuh. Ingat ya, ditulis materinya. Kenapa ditulis adik-adik? Pertama, biar nggak lupa. Adik-adik datang ke sini bukan mau hiburan. Kalau mau hiburan, jalannya paling puncak. Kalau ke sini kita dalam rangka untuk apa adik-adik? Belajar. Kita hadir di Masjid Zikir, taman-taman surga. Karena kita berada di Masjid Zikir, taman-taman surga, maka kita belajar. Bukan rekreasi. Dan harus ditulis adik-adik. Kenapa ditulis? Karena kata Ustaz, qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu. Ikat adik-adik. Ilmu gimana ngikatnya Bang Oja? Pakai tali atau pakai tambang? Pakai tulisan. Ya, nggak bisa pakai tali, nggak bisa pakai tambang, tapi pakai tulisan. Biar apa? Biar nggak lupa. Tema kita adik-adik hari ini, yuk. Apa temanya? Coba baca bareng-bareng. Ya, ada suaranya. Coba tema kita siang hari ini apa bareng-bareng? Iya, yuk ngaji agar mudah ke surga. Mau ke surga? Ya, mau ke surga. Betulan mau ke surga. Mau ke neraka? Ngomong-ngomong, adik-adik memang pernah ke surga? Pada mau ke surga? Sudah pernah ke surga belum? Mau ke surga hari ini?
tadi ya. Ke surga itu kalau kita sudah meninggal, adik-adik. Kalau masih hidup nggak bisa, kecuali hanya satu orang manusia saja yang pernah ke surga dalam keadaan hidup. Siapa? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yang masih hidup nggak akan bisa lihat surga dan neraka, karena kita tidak diberikan kelebihan seperti Nabi kita yang mulia. Adik-adik semuanya, adik-adik semuanya, tema kita adalah yuk ngaji agar mudah ke surga. Ada pertanyaan adik-adik, siapa yang jawab bisa jawab, acung dulu, jangan teriak-teriak, acung ya. Siapa yang tahu? Bukan tempe ya. Siapa yang tahu jalan ke surga itu mudah atau sulit? Acung dulu. Langsung jawab, yaudah. Apa jawabannya yang Ikhwan? Ya awal apa? Mudah apa sulit? Yang benar. Semudah apa sulit ayo? Tahu dari mana? Katanya belum ke surga. Kok kau bilang sulit? Adik-adik, jalan ke surga itu sebenarnya nih adik-adik, sebenarnya itu mudah. Tapi adik-adik ternyata jalan ke surga itu sulit adik-adik. Sulitnya kenapa adik-adik? Catat. Yang pertama tulis adik-adik semuanya. Yang semuanya ada di layar ini tulis sama adik-adik. Nanti ada hadiah satu buat Ikhwan, satu buat Ahwan yang tulisannya rapi, lengkap. Ini apa Bu? Hadiah. Kehabisan hadiahnya. Ini 3 dari Ustaz. Pak. Sampai 2 gini mic-nya. Ada 2. Untung saya nggak bawa temen gitu lagi. Kuping kalau nggak ada 4. Yuk, tulis ya. Jalan ke surga itu ternyata sulit adik-adik. Banyak orang nganggep jalan ke surga gampang sehingga akhirnya udah mentang-mentang udah jadi Islam, kemudian berpikir nanti saya juga bisa masuk surga. Padahal adik-adik, ada 2 kemungkinan orang Islam itu adik-adik bisa masuk surga ataupun tidak bisa masuk surga. Karena adik-adik tidak semua ternyata orang-orang yang beragama Islam bisa masuk surga adik-adik. Tidak semua. Siapa itu Kang Oja kok ada yang nggak masuk surga? Yaitu mereka adik-adik yang berbuat syirik, kemudian meninggalnya belum sempat tobat, akhirnya dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik adik-adik semuanya tidak akan pernah bisa masuk surga selama-lamanya. Ya, baik, sekarang tulis yang pertama. Kenapa sulit jalan ke surga itu adik-adik? Nggak ada pensil. Kamas nggak bawa pensil juga. Ya udah, kamu nanti lihat sama teman kamu aja ya di rumah catatannya ya. Baik, kita mulai. Yang pertama adik-adik, jalan ke surga itu ternyata sulit karena yang pertama yaitu adik-adik tahu tidak? Ternyata iblis membuat kita sulit jalan ke surganya adik-adik. Apa adik-adik? Setan berusaha mempersulit. Itu yang pertama adik-adik. Kok gitu sih Kang Oja? Iblis kok mempersulit? Emang kenapa Kang Oja? Karena adik-adik iblis dendam sama manusia. Loh, dendam kenapa? Emang salah apa saya sama iblis? Saya aja nggak pernah ketemu iblis, kok dendam sama saya? Kenapa coba adik-adik? Ada yang tahu nggak? Karena iblis dikeluarkan dari surga. Iblis menyangka adik-adik dia dikeluarkan dari surga karena Nabi Adam alaihissalam. Padahal adik-adik dia dikeluarkan dari surga karena tidak mau nurut, tidak mau taat. Sama siapa adik-adik? Sama Allah. Kata Allah ketika iblis tidak mau sujud, kenapa adik-adik?
adik-adik? Karena iblis berkata dia lebih baik daripada Adam. Dengarkan ya adik-adik, ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman adik-adik dalam surat Shad, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala, Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa, wahai iblis? Ya. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu berlaku sombong? Ataukah kamu merasa diri kamu besar, merasa lebih hebat? Adik-adik lihat, Allah nanya sama iblis ketika Allah menyuruh semua makhluk di dalam surga sujud. Adik tahu tidak? Di dalam surga ada makhluk apa saja? Malaikat, apalagi? Hah? Jin, apalagi? Sebelum Nabi Adam, adik-adik, cuman ada 3 makhluk di dalam surga. 3 golongan, bukan tiga jumlahnya adik-adik. 3 golongan. Golongan yang pertama malaikat. Golongan yang kedua jin. Golongan yang ketiga hewan. Makanya adik-adik, Allah hanya menciptakan 4 makhluk. Yang pertama malaikat, jin, manusia, dan hewan. Karena itu adik-adik jangan pernah takut dengan cerita-cerita horor, misalnya pocong, kuntilanak, genderuwo, ya, sendal bolong, sepatu bolong, kaos kaki bolong. Ya. Oh, bukan ya. Kemudian laler ijo, laler ijo. Ya. Pokoknya makhluk-makhluk itu adik-adik, semuanya makhluk-makhluk itu tidak ada. Mereka itu sebenarnya bangsa jin, cuman merubah wujudnya menjadi makhluk-makhluk yang menakutkan. Kenapa coba jinnya berubah jadi makhluk yang menakutkan? Karena ingin nakut-nakutin yang penakut. Nah, siapa yang penakut di sini? Wah, banyak sekali. Jangan. Kalau kamu penakut, jinnya malah seneng. Malah nanti sering godain kamu. Ada yang ditawain tuh. Jangan mau, ya. Makanya adik-adik jangan takut sama jin. Dulu adik-adik, orang-orang terdahulu, para ulama adik-adik, kalau ketemu setan itu bukannya lari, tapi setannya dikejar adik-adik. Sampai setannya jatuh terbirit-birit. Ini ada kisahnya nyata adik-adik. Bahkan adik-adik ada yang sampai dipukul. Jadi adik-adik kalau ada ketemu pocong, jangan lari. Ngapain? Sembunyi. Pukul. Ya. Ternyata pas dipukul, temen kamu lagi ngeprank. Ya, rasain sendiri kenapa nakut-nakutin ya. Iya, setannya ngeprank ya. Jadi adik-adik kalau ketemu setan jangan pernah takut. Iya. Yang pertama ketemu setan berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang kedua kalau mau pukul, kalau mau timpuk. Ya. Jangan lari. Kalau lari adik-adik jinnya malah seneng ngetawain. Lari dia. Ya. Jangan lari ya. Lawan jinnya. Ya. Nah adik-adik kemudian kata iblis apa adik-adik? Ketika ditanya apakah kamu astakbartum, apakah kamu berlaku sombong, am kunta minal alin, ataukah kamu merasa diri kamu merasa lebih besar? Kemudian adik-adik kata iblis, qala iblis berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada tuh si Adam. Adik-adik, khalaqtani, saya diciptakan min nari, dari api, wa khalaqtahu, sedangkan Adam ya cuma diciptain dari mintinin, dari tanah. Adik-adik, api sama tanah mana yang lebih hebat? Hah? Coba kalau ada api nih, disiram pakai tanah, apinya padam nggak? Padam, ya. Apinya pasti mati. Coba aja kalau ada api disiram, ya. Tapinya tanahnya banyak, jangan cuma sebiji, ya nggak bakalan mati, ya.
Kemudian juga adik-adik, tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau api malah membakar tumbuh-tumbuhan. Berarti api tidak lebih baik daripada tanah. Iblis sombong adik-adik. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tinin. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Akhirnya adik-adik Allah pun murka. Apa kata Allah adik-adik? Qala fakhrus minha. Keluarlah engkau wahai iblis dari surga. Fa innaka rajim. Karena sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk. Tuh. Jadi kemudian adik-adik setelah iblis dikeluarin, kesel dia. Saya dikeluarin dari surga. Ya udah dah. Ya Allah, iblis berkata adik-adik, qala fa bi izzatika la'ghwiyannahum ajmain. Wahai Rabbku, demi keagunganmu saya akan menggoda seluruh manusia semuanya. Tuh. Makanya adik-adik dicatat ya, surat janji setan terdapat di dalam surat Shad ayat ke-82 sampai 83. Setan berjanji kepada Allah untuk menggoda manusia sehingga manusia sulit mencari jalan ke surga. Lihat sama temannya sayang, lihat sama teman sebelahnya, ya, lihat sama teman sebelahnya. Yang belum selesai bisa lihat sama teman sebelahnya. Teman sebelahnya kasih ya, jangan dibiarin, dikasih. Karena ketika adik-adik memperlihatkan catatannya kepada teman-temannya, adik-adik sudah berbuat kebaikan. Apa kebaikannya adik-adik? Kebaikannya menjadi pahala seperti sedekah. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. As-sadaqatu apa adik-adik? Dan sedekah itu adik-adik akan menghapuskan dosa seperti air ya yang memadamkan api. Sudah tulis? Jadi adik-adik, yang kita susah masuk surga itu gara-gara siapa? Iblis. Tahu tidak adik-adik, sampai manusia meninggal, dari manusia lahir sampai manusia meninggal, maka adik-adik iblis selalu menggoda sampai agar orang itu meninggalnya menjadi pengikut iblis. Makanya adik-adik kita yang sudah Islam jangan merasa aman adik-adik. Karena bisa jadi di akhir kehidupan kita iblis datang, kita tergoda. Akhirnya na'udzubillah summa na'udzubillah, kita malah menjadi pengikut iblis. Karena adik-adik pengikut iblis tinggalnya di mana? Di neraka. Buat adik-adik yang di belakang jangan tiduran sayang, duduk kayak duduk. Jangan tengkurap. Karena tengkurap adalah cara tidur yang dibenci oleh Allah. Ayo duduk sayang. Ya, duduk yang manis dan jadi anak soleh. Masya Allah. Syukran, jazakumullah khairan. Lanjut ya. Yang kedua adik-adik, yang pertama karena surga itu memang sulit disebabkan karena iblis menggoda manusia. Nah yang kedua adik-adik, kenapa jalan ke surga susah? Yang kedua adik-adik, karena surga dipenuhi dengan sesuatu yang jiwa nggak suka. Tuh, coba lihat nih adik-adik, lagi asik-asik azan. Adik-adik yang lagi main di luar nih, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti main apa lanjut main? Yang benar, jujur. Kayaknya banyakan bukannya berhenti main malah main asik. Apakah main lato-lato? Nggak berhenti mainnya. Kebanyakan. Tapi kalau adik-adik berhenti, Masya Allah, bagus, barakallahu fikum. Tapi kalau buat adik-adik yang masih terus ketika sudah dengar azan, sadar adik-adik. Kenapa adik-adik? Itu termasuk dari godaan setan juga adik-adik. Makanya adik-adik kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Uffatil jannatu bil makarih."
Surga itu adik-adik dihiasi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan oleh jiwa. Wa huffatin naru bisyahawati. Dan neraka itu adik-adik dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan jiwa. Jadi contohnya adik-adik lagi asik-asik main apa saja, tiba-tiba terdengar azan. Biasanya nih adik-adik kebanyakan temennya adik-adik di luar sana ketika lagi azan terus main. Asik terus. Asik gak adik-adik? Asik. Kenapa? Karena bermain itu menyenangkan hati. Kalau sholat itu tidak disenangi oleh hati. Loh, kok bisa gitu Kang Bas? Iya adik-adik, karena jiwa manusia itu adik-adik disuruh kita oleh hawa nafsu, oleh jiwa kita adik-adik untuk berbuat keburukan. Sebagaimana adik-adik kata Allah, nanti ada adik-adik ya. Tapi udah tulis belum nih? Udah ya? Tulis adik-adik, surga itu diliputi perkara jiwa, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh syahwat. Sudah? Ya. Silakan. Iya. Kenapa sih kok jiwa manusia lebih senang kepada yang buruk adik-adik? Karena memang karena adik-adik kata Allah di dalam surat Yusuf ayat yang keberapa adik-adik? Ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman adik-adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu menyuruh untuk selalu berbuat keburukan. Illa kecuali ma rahima rabbi, kecuali yang mendapatkan karunia dari Allah, dari Rabbku. Jadi apa adik-adik? Manusia, jiwa adik-adik, jiwa kita nih adik-adik selalu ingin kita berbuat yang buruk. Coba aja lihat teman-temannya lagi asik-asik main, suka iseng kakinya sengkat biar jatuh ya kan. Temennya lagi asik-asik main lato-lato, di main ada tuh kena kepalanya ya kan. Ada yang suka iseng kayak gitu. Kenapa adik-adik? Karena jiwa manusia la ammaratum bisu, selalu memerintahkan kepada yang buruk. Sudah belum? Allah. Ya, maaf. Dah. Apa adik-adik? Surga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Lihat adik-adik, kalau ada konser musik, lebih ramai mana? Ada di masjid sama di luar, di panggung adik-adik. Lebih ramai di tempat-tempat apa adik-adik? Keramaian yang penuh dengan keburukan. Dibanding di masjid. Kalau di masjid kadang-kadang adik-adik kalau ada yang ngadain kajian sepi sedikit. Tapi kalau di luar, di mall, di pasar, ramai adik-adik. Makanya adik-adik semuanya, itulah jiwa manusia. Suka dengan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena jiwa manusia menyuruh kepada pemilik tubuh untuk berbuat keburukan. Innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Surat apa tadi adik-adik? Surat Yusuf ayat 53. Biar aja biar. Sudah? Wah, semangat sekali nyatetnya ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau belum cukup yang ininya tangannya aja, jangan mulutnya. Mulut tetap diam, ya. Kalau sudah diam, kemudian lihat teman sebelahnya sudah selesai belum. Kalau belum selesai, kasih catatan kalian. Biar catatan kalian itu menjadi pahala sedekah. Karena pahala sedekah apa adik-adik? Orang yang bersedekah itu adik-adik akan menghapuskan dosa. Seperti api
yang dipadamkan oleh air. Api kalau dipadamkan sama air, apinya langsung padam atau tidak adik-adik? Padam. Begitu pula dosa adik-adik. Dosa kalau diberikan pahala sedekah, maka dosanya pun akan terhapus. Tapi ini dosa-dosa kecil adik-adik ya. Kalau untuk dosa-dosa besar harus bertobat dulu kepada Allah. Sudah ya? Lanjut ya. Contohnya lihat adik-adik lagi asik main ayun-ayunan. Tiba-tiba terdengar azan. Biasanya kalau lagi asik main ayun-ayunan, langsung apa adik-adik? Terdengar azan bukannya berhenti malah lanjut ya. Ya. Udah lewat. Baik. Sekarang tulis adik-adik, kenapa sulit yang ketiga? Tadi udah dua, coba Kang Oja mau tanya dulu. Yang pertama, jalan ke surga sulit kenapa? Satu, setan berusaha mempersulit. Dua, iya, Masya Allah. Yang nulis barakallahu fikum. Mudah-mudahan kelak menjadi ulama. Adik-adik tahu tidak? Melihat adik-adik kecil ini, ingat kisahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Usia 7 tahun sudah belajar kepada Imam Malik, sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kitab yang tebal banget adik-adik dihafal sama beliau, dan beliau satu-satunya yang paling kecil usianya yang hafal kitab Al-Muwatta-nya Imam Malik. Lihat adik-adik yang kecil ini, yang rajin dihadiri majelis ilmu ini, mudah-mudahan adik-adik semuanya kelak bisa menjadi Imam Syafi'i yang baru di zaman ini. Amin, insyaallah. Lanjut ya. Yang ketiga, tulis. Karena adik-adik banyak orang yang tidak tahu jalan ke surga yang mudah. Ya, karena adik-adik sebenarnya jalan ke surga ada caranya biar kita dapat kemudahan supaya jalan ke surga jadi mudah. Tapi adik-adik ternyata banyak manusia yang nggak tahu. Kenapa manusia nggak tahu adik-adik? Karena manusia Allah ciptakan dalam keadaan tidak tahu tempe apa-apa. Tidak tahu apa-apa ya. Tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu. Makanya adik-adik coba adik-adik ketika lahir, udah tahu gak siapa nama ibunya? Belum. Bisa gak ngomong? Pas lahir ngomong, ayah aku mau jajan. Pernah gak? Bisa gak ada bayi yang lahir? Kecuali hanya 4 bayi adik-adik yang bisa langsung bicara ya. Salah satu adalah bayinya Nabi Isa alaihissalam ya. Itu adik-adik ya. Nah, karena adik-adik nggak tahu apa-apa, makanya adik-adik manusia itu banyak yang nggak tahu jalan ke surga. Padahal adik-adik kata Rasulullah, ada nih jalan yang ke surga mudah. Tapi karena dia nggak tahu adik-adik, dan benar adik-adik kata Allah adik-adik dalam surat apa adik-adik? Dalam surat An-Nahl ayat adik-adik ayat 78, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan bodoh atau tidak tahu apa-apa adik-adik. Sebagaimana adik-adik kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 78, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallah, dan Allah lah akhrajakum yang mengeluarkan kalian min butuni dari perut-perut ummahatikum, ibu-ibu kalian, la ta'lamuna yang kalian tidak mengetahui syai'a, sesuatu pun. Tuh adik-adik, makanya banyak yang nggak tahu jalan ke surganya yang mudah. Tahu tidak adik-adik, jumlah yang masuk surga dari kaum muslimin yang awal-awal sangat sedikit sekali adik-adik. Jadi adik-adik, manusia masuk surga ini dari kalangan orang-orang beriman ada 2 fase adik-adik. Ada fase yang pertama, ada fase yang terakhir. Fase yang pertama jumlahnya sedikit. Siapa mereka adik-adik? Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa mampir di neraka, langsung masuk surga. Enak gak adik-adik? Enak. Tapi ada fase yang kedua.
Masuk surganya belakangan. Loh, kenapa Kang Oja? Ketinggalan kereta api? Bukan ketinggalan kereta api. Karena apa adik-adik? Karena mereka adik-adik masuk dulu di dalam neraka. Lalu disiksa karena sebab dosa-dosanya. Baru setelah itu, setelah bersih dari dosa-dosanya, yang tidak berbuat kesyirikan, masuk sama Allah, dimasukkan ke dalam surga. Belakangan tapi. Bahkan adik-adik ada kisah yang Nabi Muhammad SAW ceritakan. Ada seorang penghuni neraka yang berusaha keluar dari neraka. Dia naik adik-adik ke atas. Ketika udah mau mendekati pertengahan dari neraka adik-adik, tiba-tiba terpleset lagi jatuh ke bawah. Dia naik lagi, terpleset lagi adik-adik. Karena memang adik-adik tidak ada yang bisa keluar dari neraka. Yang bisa keluar tuh nanti Allah yang tentukan. Pokoknya kalau sudah masuk, udah. Ya. Tahu gak adik-adik panas neraka seperti apa? Panasnya neraka itu adik-adik 1000 kali dari panas api yang ada di dunia. Api yang paling panas di dunia apa adik-adik? Api lava gunung Merapi. Itu yang paling panas di dunia. Itu baru 1/1000 dari panasnya api neraka. Makanya adik-adik, di dalam neraka itu orang yang kena api, kulitnya, dagingnya langsung terkelupas. Ya, langsung meleleh. Nanti kalau sudah meleleh sama Allah dikasih lagi daging dan kulit baru. Lalu dikasih lagi api neraka, meleleh lagi. Panas. Kemudian setelah sakit yang luar biasa itu adik-adik, udah tubuhnya semuanya meleleh, kulit dan dagingnya, Allah kasih lagi kulit dan dagingnya, ditimpa lagi dari air cairan di dalam api neraka. Terus sampai kapan adik-adik? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? 10 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? Jawabannya adik-adik tidak ada yang tahu berapa lamanya. Bisa saja 1000 tahun. Bisa saja berapa adik-adik? 1.000.000 tahun. Iya, adik-adik tahu tidak? Di akhirat, 1 hari di akhirat berapa lamanya di dunia? 1000 tahun. Itu seharinya di akhirat. Makanya adik-adik tinggal di dunia ini cuma sedetik. Sebenarnya adik-adik hitungannya nggak nyampe semenit atau sejam adik-adik. Jika dibandingkan dengan hitungan di akhirat. Ya. Lanjut ya. Berikutnya. Lalu bagaimana caranya agar mudah ke surga? Sudah? Mau tahu caranya nggak? Oh, sabar. Mau tahu caranya nggak? Belum. Ya, yang belum silakan nulis. Kalian nulis, Kang Oja minum ya. Belum minum? Nggak apa-apa, biarin. Bangun sayang, bangun. Ya, boleh ambil wudhu sayang? Ya, ambil wudhu dulu. Cuci mukanya, ambil wudhu ya. Ngantuk karena udah lama nunggunya ya. Datang dari sebelum zuhur ya. Iya, masya Allah. Ya, ambil wudhu sayang, ambil wudhu yuk, ambil wudhu yuk. Ya, ambil wudhu dulu. Cuci mukanya. Baik, sudah ya? Nanti setelah ini catatannya yang lengkap dikumpulin ke panitia. Nanti panitia yang akan pilih mana yang lengkap dan rapi. Ya, kita lanjut ya. Lalu, ya, ayo dong, mau lanjut gak nih kajiannya nih? Adik-adik, lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Emang ilmu salah apa Kang Oja kok dituntut? Bukan dituntut ke penjara adik-adik ya. Maksudnya belajar ya. Belajar, bukan apa adik-adik? Loh, kok sama, kok beda tempatnya? Terekaman ya adik-adik ya. Ya. Sudah? Oh belum, nanti keluar, nanti setelah ini keluar nih. Tuh kan, keluar kan? Silakan ditulis. Lalu bagaimana agar mudah jalan ke surga? Dengan menuntut ilmu. Ilmu apa adik-adik yang dipelajari?
Ilmu matematika, ilmu bahasa Korea, bahasa Inggris, apa nih? IPA, Al-Quran, bahasa Arab. Jadi apa dong? Ilmu apa yang dipelajari? Al-Quran apa bahasa Arab? Al-Quran terus? Al-Quran aja. Bahasa Arab. Ya, intinya adalah ilmu agama. Ilmu agama. Yang dituntut adalah ilmu agama, adik-adik. Ya, ilmu agama itu dituntut, dipelajari, wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana adik-adik kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib. Wajib adik-adik artinya apa? Kalau ditinggalin dosa. Makanya kalau ada kajian-kajian ilmu hadir adik-adik. Ya, karena kalau nggak hadir apalagi ada pembahasan yang sangat penting tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang fikih yang penting, tentang bagaimana tata cara salat sesuai Rasulullah, bagaimana tata cara wudu seperti Rasulullah, penting adik-adik dipelajari. Ya. Karena adik-adik salat itu harus sesuai dengan Rasulullah ajarkan. Sebagaimana adik-adik kata salam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat tuh. Kalau adik-adik salatnya tidak sesuai dengan Rasulullah ajarkan, bisa terjadi ditolak ibadahnya adik-adik. Sebagaimana adik-adik kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal, melakukan amal perbuatan ibadah yang tidak sesuai yang kami ajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Makanya adik-adik belajar gimana sih wudunya Rasulullah, belajar gimana sih sholatnya Rasulullah, belajar ya, harus belajar itu ya. Lanjut, menuntut ilmu apa? Ilmu agama ya, bukan ilmu sihir adik-adik ya, bukan ilmu sihir tapi ilmu agama ya. Belum selesai tadi lihat temennya sayang. Temennya kasih tahu dong. Temennya itu belum lihat, belum selesai. Dia perlihatkan sama temennya. Apa sayang? Ya, menuntut. Ini salah ini ya. Harusnya M nih. Kenapa jadi N sih? Siapa yang ganti? Ngaku siapa yang ganti nih? Oh iya. Iya. Yang ganti bukan kalian ya. Yang salah adalah Kang Oja sendiri yang salah nulis. Sudah? Ya. Jadi yang dituntut ilmu apa? Yang dipelajari ilmu apa? Jadi adik-adik jangan sampai semangat belajar matematika, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, tapi adik-adik nggak semangat belajar agama. Karena adik-adik nanti di alam kubur nggak akan ditanya, nilai bahasa Inggrisnya berapa? Nggak ditanya, kamu bisa matematika, aljabar, nggak ditanya adik-adik. Tapi yang ditanya apa adik-adik? Man rabbuka, siapa? Rabbmu. Man nabiyuka, siapa? Nabimu. Madinuka, apa? Agamamu. Nah, nanti ditanya pakai bahasa Arab loh. Ayo lo, bisa bahasa Arab nggak? Nanti malaikat nanyanya nggak pakai bahasa Betawi, pakai bahasa Arab nanyanya, ya. Nggak pakai bahasa Sunda, nggak pakai bahasa Padang, tapi nanyanya pakai bahasa Arab. Siapa yang sudah belajar bahasa Arab? Wah, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fikum. Pelajari bahasa Arab adik-adik, karena adik-adik kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyata, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab itu adik-adik adalah bagian dari agama kalian. Tuh. Lihat aja adik-adik, Al-Qur'an pakai bahasa Arab bukan? Pakai bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi pakai bahasa Arab bukan?
Bahasa Arab. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi pakai bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Kalau adik-adik belajar bahasa Arab, nanti ngerti tuh doanya yang dipanjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu gak artinya? Ya, maka belajar bahasa Arab biar ngerti artinya ya. Nanti kalau adik-adik ngerti artinya, itu akan terasa di dalam hati adik-adik. Doa itu benar-benar seperti permintaan. Tapi kalau nggak tahu artinya, doa itu hanya sebatas ucapan. Ya, beda antara ucapan dengan permintaan. Makanya belajar bahasa Arab ya adik-adik ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah, man salaka. Siapa yang hafal hadis ini? Yang hafal ke depan dikasih hadiah. Sini ke depan. Oh, siapa? Ya, sini ke depan. Masya Allah. Di sini. 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 Ya, Mas Muk. Isyam. Hafal udah hadisnya? Hafal. Coba gimana bunyi hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu bihi Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ambil hadiahnya. Memang hadiahnya Bu? Yang ini ya? Yang mana? Yang kotak ini? Wah, dikasih hadiah kotak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bunyi hadisnya betul. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Coba bareng-bareng kita baca hadis ini yuk. Semuanya siap ya? Kita mulai. Wahid, ihnan, talasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tuh, lihat adik-adik artinya. Siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka lihat adik-adik apa bunyinya? Maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi adik-adik, jalan ke surga itu akan mudah sebab Allah yang mudahkan. Bagaimana agar kita mudah adik-adik? Yuk kita ngaji adik-adik. Belajar agama tidak cukup adik-adik belajar Quran saja, hafal Iqra sampai atau hafal Al-Quran saja, tapi adik-adik harus belajar tentang agama ini, tentang akidah, tentang akhlak, tentang adab, ya, dan juga yang lain. Ke surga. Tapi kalau adik-adik nggak belajar, jalan. Mau milih yang mudah apa yang sulit? Mau milih yang mudah sulit, ahwat? Kalau mau yang milih yang mudah, belajar, jangan males. Ya, belajar ilmu agama. Yuk ngaji agar mudah masuk surga. Sudah belum? Baik, yang belum silakan nulis. Sayang jangan perpeci ya. Siap, nanti setelah ini kuis ya. Sudah? Adik-adik semuanya, kalau sudah kita lanjutkan. Sudah? Oh belum? Yang hafal hadis tadi selain temennya dari Ahwat, yang baru hafal hari ini silakan ke depan. Siapa yang hafal hari ini silakan ke depan. Siap, sini ke depan. Mic-nya satu lagi mana ya? Oh nggak ada ya, cuma satu. Coba, hafal gak? Sini. Ada adiknya gak Bu? Sini.
Siapa namanya? Safa. Syafa. Syafa kelas berapa? 4. 4. Coba bagaimana bunyi hadis tadi? Man salaka tariqan man sahalallahu bihi Mantoriko yaltamisu. Salah. Man salaka tariqan yaltamisu Fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. sahalallahu lahu bihi. Sahalallahu lahu Bihi. tariqan ilal jannah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mana adiknya, Bu? Adiknya mana nih, Bu? Hadiahnya mana? Yang plastik. Oh, Masya Allah. Ada hadiahnya. Ada Milko Ultra Milk. Masya Allah. Mau gak? Mau hadiah ini gak? Benar. Nih. Nanti kuis ya. Jawab kuis ya. Lanjut ya. Ini udah tadi ya hadisnya ya. Mau ditulis apa enggak hadisnya? Nggak usah ya. Hah? Mau tulis? Ya udah, silakan tulis. Silakan ditulis hadisnya yang mau nulis. Nanti hadisnya dihafalin ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang nulis silakan, yang enggak juga nggak apa-apa. Tapi harus hafal di sini. Biar ingat terus, wah ternyata kalau saya mau masuk surga yang mudah, Allah mudahkan caranya belajar. Ya, belajar apa? Agama. Oh, nggak boleh dong. Sudah? Belum? Terakhir nih. Nah, belum. Sudah? Sudah belum? Ya udah, ditunggu. Nulisnya jangan lama-lama, nanti sampai maghrib nih kajiannya baru selesai nih. Ya, tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ayo dong dengerin dong, malah jangan main dulu, dengerin dulu. Ya. Sudah? Oh, belum juga. Ayo dong. Yaltamisu. Sudah? Ayo dong, makanya yang bergerak tangannya, jangan mulutnya. Biar cepat selesai. Iya, tangannya ya. Bukan apa? Bukan mulutnya. Iya, emang manusia pakai mulut? Sudah? Belum. Udah ya? Oh, belum. Ayo dong, nulis cepet. Udah terakhir. Udah terakhir aja. Mau cepet pulang, terakhir aja. Udah ya? Udah, lanjut.
Keutamaan menuntut ilmu. Tulis yang pertama. Kenapa kita harus belajar ilmu agama? Tulis adik-adik. Yang pertama, satu, dimudahkan masuk surga. Buat adik-adik yang memang pengen Allah mudahkan masuk surga, belajar. Yuk ngaji. Ngaji tentang apa adik-adik? Belajar tentang agama kita. Ngaji Al-Quran juga? Iya. Lihat nanti. Nanti lihat yang teman-teman yang lain ya. Coba teman yang lain diperlihatkan yang sudah selesai. Ada yang belum selesai, coba diperlihatkan. Sudah ya? Baik. Oh belum. Ya. Jadi apa adik-adik? Kalau adik-adik ingin dimudahkan jalannya ke surga, yang dimana jalan ke surga tadi apa adik-adik? Diganggu sama iblis, dipersulit sama iblis. Kedua, jalan ke surga itu dihiasi sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa. Yang ketiga, apa adik-adik? Banyak yang nggak tahu jalannya. Makanya biar tahu, ngaji, belajar ilmu agama. Bukan sebatas ngaji hanya membaca Al-Quran. Baca Al-Quran juga bagus, tapi ngaji lagi. Dengan apa adik-adik? Belajar ilmu agama. Tadi kayak contohnya Kang Oja sampaikan, mulai dari belajar bagaimana tata cara wudhu. Adik-adik tahu tidak? Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat Nabi yang ketika berwudhu ada bagian di kakinya sebesar koin tidak basah terbasuh oleh dirinya. Sampai adik-adik kata salam, ulangi lagi. Disuruh ulangi lagi adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena bagian tersebut adalah bagian yang akan dibakar oleh api neraka. Tuh, makanya belajar ilmu agama adik-adik. Ya, kita adik-adik sebagai seorang yang muslim tidak cukup hanya sholat saja, tapi harus belajar bagaimana sholat yang benar. Biar apa adik-adik? Biar sholat kita diterima. Tadi kata Rasulullah apa adik-adik? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami ajarkan, fahuwa raddun, maka amalannya tidak diterima. Kenapa sayang? Kenapa? Jangan berantem, nggak boleh ya, anak soleh. Iya, lanjut ya. Yang kedua adik-adik, menuntut ilmu akan lebih mulia. Orang yang punya ilmu lebih mulia daripada orang yang tidak punya ilmu. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah, an-nasu ma'adinu kama'adini fidda wad dhahab. Manusia itu bagaikan emas dan perak, perak dan emas adik-adik. Ya, khiyaruhum fil jahiliyah, yang terbaik sebelum jadi Islam. Khiyaruhum fil Islam idza faquhu, apabila dia punya ilmu. Jadi adik-adik, orang yang berilmu itu tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang tidak punya ilmu. Kenapa coba adik-adik? Karena orang yang tidak punya ilmu gampang dikalahkan oleh setan. Nanti adik-adik lihat nih yang ketiga. Keutamaan orang yang berilmu yang ketiga adalah adik-adik tidak mudah dikalahkan oleh setan. Ada kisahnya nanti adik-adik. Mau dengerin kisahnya enggak? Tulis dulu, nanti dengerin kisahnya. Udah? Udah nih? Udah belum? Belum? Udah? Udah apa belum sih? Lanjut. Yang ketiga, setan tidak mampu mengalahkannya. Orang yang punya ilmu adik-adik tidak mudah dikalahkan oleh setan. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah dari hadis oleh Imam Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, faqihun wahidun, satu orang yang berilmu, asaddu ala syaitan, lebih susah dikalahkan oleh setan min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah. Jadi adik-adik,
ada orang yang rajin ibadah tapi nggak punya ilmu, lebih mudah dikalahkan oleh setan daripada orang yang apa adik-adik, dan lebih sulit setan mengalahkan orang yang punya ilmu, walaupun mungkin ibadahnya biasa aja, ya. Tapi yang bagus adalah punya ilmu, ibadahnya juga rajin. Itu yang bagus. Apa adik-adik? Yang bagus apa? Punya ilmu, rajin. Rajin apa? Rajin apa? Rajin apa? Orang yang ilmu, yang bagus apa? Orang yang berilmu, rajin. Rajin apa? Coba yang Ikhwan, rajin apa? Rajin apa? Nggak ada suaranya, mana suaranya? Rajin apa? Gitu. Ya Ahwat, rajin apa? Mana suaranya Ahwat? Orang yang lebih baik itu orang yang berilmu dan juga rajin. Rajin tawuran, ngaco aja. Nggak boleh ya. Nah, ada di semuanya. Ya. Ini hadis adik-adik, seorang yang berilmu, faqihun wahidun asaddu ala syaitani min alfi abidin. Satu orang yang ahli agama, pinter masalah agama, lebih susah dikalahkan oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Ya. Ini kata Rasul adik-adik ya, bukan kata Kang Oja. Kata Rasulullah, faqihun wahidun, satu orang yang faqih, yang paham ilmu agama, asaddu ala syaitani, lebih susah dikalahkan oleh setan, min alfi, daripada 1000 abidin yang rajin ibadah. Tapi akan lebih baik lagi adik-adik ilmu agamanya bagus, rajin juga ibadahnya. Itu yang lebih baik. Sudah belum nih? Sudah belum? Belum sudah? Ya udah ditunggu. Iya sayang. Sudah belum? Jangan dihalangin tangannya sayang. Temennya nggak kelihatan, ya. Jangan ditutupi cahayanya. Temennya nggak kelihatan. Masya Allah, adik-adik luar biasa. Masih semangat nggak? Coba semuanya berdiri dulu, berdiri. Semuanya berdiri. Ayo berdiri, semuanya berdiri. Kita coba lemaskan tangan adik-adik dulu. Semuanya berdiri, ayo. Ikuti Kang Oja ya. Ikuti Kang Oja semuanya. Tangannya di atas semuanya. Ya, mulai putar. Mana putarnya? Stop. Lagi putar. Stop. Ngapain muter? Kan suruh stop. Muter aja. Stop. Lagi putar. Dua-duanya putar ya. Putar, stop. Ya, lagi biar lemes. Putar. Stop. Kenapa pada muter sih? Langsung stop malah muter. Baik. Sekarang duduk lagi. Ya, duduk lagi. Masya Allah. Biar adik-adik gak pegel. Duduk lagi. Oh iya, Masya Allah. Ya, nanti sama temennya ya. Masya Allah, luar biasa. Sengaja Kang Oja berdiri biar nggak pegel. Tadi kan duduk dari habis Jumat ya, habis sholat zuhur sampai tadi belum selesai, belum berdiri. Sudah belum? Kalau sudah, kita lanjutkan nih. Bentar lagi mau asar nih. Lanjut ya. Yang keberapa sekarang nih? Yang keberapa? Yang ke? Udah, sampai 3 aja adik-adik. Ya. Sudah semuanya? Selesai? Kita kuis, mau kuis? Oke, yang mau kuis duduk dulu anak soleh. Hadisnya mau apa yang mana? Hadis yang itu. Yang mana? Tadi udah, emang belum? Ini? Oh, belum selesai. Nanti lihat temannya ya. Duduk ya. Baik, kita kuis ya. Mana hadiahnya mana, Bu? Buat kuis. Oh. Duduk yang manis dulu, anak saleh. Anak salihah. Anak saleh.
Kok jawab? Emang kamu solihah? Soleh ya, solihah belah sana. Baik, kita kuis. Duduk yang manis. Syarat menjawab kuis adalah hanya mengacungkan tangan, tidak perlu berdiri apalagi sambil lompat 3 meter ya. Nggak perlu ya. Kejedot nanti kalau 3 meter lompatnya. Cukup acungan tangannya aja. Kemudian setelah Kang Oja tunjuk baru jawab. Kalau belum ditunjuk jangan jawab. Tidak perlu berdiri-berdiri, cukup duduk dengan manis. Baik, kita mulai pertanyaan yang pertama. Karena Ikhwan belum rapi, masih ada yang ingin pukul-pukulan peci di belakang. Ayo. Iya, gimana nih? Yang pukul-pukulan peci kita suruh ke depan, ayo. Gimana? Mau ke depan? Ya udah, ayo. Tetap sayang ya, jangan pukul peci sayang ya. Ayo. Kita mulai kuis yang pertama. Yang bisa jawab acungan tangan. Buat Ikhwan dulu ya. Buat Ahwat nanti ganti-gantian. Biar Kang Oja bisa ngeliat siapa sayang. Iya. Masya Allah. Dapat buku. Oh nggak cukup bukunya. Ya udah nggak apa-apa. Baik. Sambil jawab, sambil kuis, bukunya dikumpulkan ya. Bukunya dikumpulkan, yang Ikhwan sama kakak yang di Ikhwan, yang Ahwat sama yang kakak yang Ahwat, biar dipilih. Setelah itu kita kuis, ya. Sambil diinget-inget materinya, ntar nggak bisa jawab kuis loh. Sambil diinget-inget, ya nggak apa-apa, nanti bisa ya. Kumpulin yang Ikhwan sama yang Ikhwan belah sana, sama kakak-kakak belah sana, yang Ahwat belah sini dikumpulin. Mau dipilih mana yang paling rapi, mana yang paling lengkap. Kalau hadis, kalau nggak lengkap nggak apa-apa, ya. Tapi kalau lengkap lebih bagus. Sudah? Kalau sudah duduk dulu, mau kuis nggak? Ada kuis, ada hadiahnya. Kalau mau duduk ya, ayo boleh, ditunggu ya. Sudah? Duduk dong. Apa sayang? Apanya? Belum? Ya udah nggak apa-apa, dikumpulin dulu ya. Apa-apa kumpulin dulu, kumpulin ya. Dikumpulin udah, kumpulin. Ya, sana kakak sana. Kakak sana dulu kakak. Ayo dikumpulin. Nggak mau kuis kenapa? Kamu nggak mau hadiah? Masa sih? Hadiahnya keren loh. Nggak mau, ya udah. Ya sudah ya, kalau sudah duduk, hitungan ketiga sudah duduk. Wahid, ayo, isnan, salasa, ijlisu jayidan. Ayo duduk. Hah? Absen. Ayo, Idris, ijlisu, semuanya duduk. Baik, kalau sudah kita mulai kuis. Mau kuis gak sih? Baik, kuis yang pertama. Mau yang pertanyaan susah apa yang mudah? Kalau yang mudah coba, Ikhwannya belum rapi, pindah ke Ahwat dulu deh. Ayo Ikhwannya duduk rapi dulu. Wahid, Iznan, duduk yang rapi. Duduk yang rapi, tidak ada suara. Salasa, uskutu jaidan. Baik. Istami, dengarkan ya. Dengarkan pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya. Yang gampang dulu ya. Baik, yang gampang dulu deh. Pertanyaannya yang gampang adalah kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Ayo, jangan berdiri, nggak perlu berdiri sayang, nggak perlu berdiri, nggak perlu berdiri, nggak perlu berdiri, nggak perlu berdiri, duduk yang manis, duduk yang manis, sini, ya sini kamu, enggak itu yang peci hitam sini, sini, ya siapa namanya? Izan kelas berapa? Kelas 3. Udah berapa kali ikut kajian? 3 kali. Ini 3 kali. Pertama di mana? Mas Asra. Yang kedua di mana?
Yang ketiga, Masya Allah, rajin kamu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan rajin terus sampai meninggal dunia ya, sampai tua nanti maksudnya. Baik, izan ya. Pertanyaannya, kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Agar mengganggu manusia untuk masuk jalan ke surga. Bukan itu. Iblis kenapa dikeluarkan dari surga? Masa mengganggu manusia? Kan manusianya baru Adam doang. Ayo, kenapa? Tahu nggak? Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Tahu nggak? Karena apa? Karena Agar manusia tidak bisa masuk ke surga. baik, satu orang lagi. Iwan, kamu sini. Sini. Kamu sini. Kata, duduk yang manis. Nggak perlu teriak-teriak saya. Cukup acungan jari saja. Kang Oja akan melihat yang paling rapi loh. Bukan yang melihat yang paling tinggi. Walaupun tinggi, kalau nggak tertib tidak akan Kang Oja pilih. Yang kacamata sini kamu. Ya, anta. Sini. Sini. Ya. Yang lain tetap tenang. Kalau temennya nggak bisa jawab, kesempatan bisa menjawab. Siapa namanya? Raska. Raska, kelas berapa? Kelas 2. Sudah berapa kali ikut kajian? 4. 4. Pertama di mana? Tauhid. Yang kedua? Al-Musalim. Yang ketiga? Astra. Yang keempat? Masya Allah. Sama siapa aja itu? Sama ibu. Masa kajian sama siapa? Baik. Siapa namanya? Lupa lagi namanya? Raska. Raska. Apa jawabannya? Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Karena iblis tidak sujud kepada Nabi Adam. Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa dia nggak mau sujud? Karena iblis tidak lebih hebat daripada Nabi Adam. Sombong ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini adiknya. Mana adiknya, Bu? Adiknya mana? Adiknya nggak ada. Yang mana? Tinggal satu adiknya? Oh, tinggal satu. Oh iya. Berarti nggak ada quiz lagi dong? Ini buat kamu. Ini buat kamu. Ya, Masya Allah. Taib, ini nggak ada adiknya lagi, Bu? Berarti nggak ada quiz? Selesai? Nggak ada quiz nih. Kalau gitu kuis tanpa hadiah mau nggak? Oh, nggak mau. Aduh, harus mau dong. Kan? Hadiahnya dari Allah. Nggak mau nih beneran. Kalau ada hadiah semangat ya. Oh. Baik kalau gitu, baik adik semuanya. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan bubar dulu. Mau ada hadiah pengumuman yang tulisan lengkap ya? Yang lengkap nanti adanya minta sama panitia ya. Apa tuh? Oh nggak boleh sayang ya, nggak boleh. Dosa duduk ya. Itu adab yang kurang baik. Baik, yang ikhwan terpilih yang catatannya lengkap atas nama ini Iwan ya. Oh ya, atas nama Hisyam. Ya nanti minta hadiahnya sama panitia. Yang Awan mana Awan? Sudah belum yang Awan terpilih? Ya Ahwat, oh ini. Baik. Duduk ya, duduk. Duduk saya duduk, belum selesai. Belum selesai ya. Kalian jangan lupa nih. Yang Ahwat, yang catatannya lengkap, Masya Allah, rapi. Terpilih atas nama santri lagi. Peserta yang bernama Koina. Mana Koina? Ya, nanti minta hadiah sama panitia. Baik, adik semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh gitu lagi ya, nggak boleh ya. Nggak boleh tangan di tengah ya, nggak boleh. Ini cuma satu. Iya, apa adanya dikit. Ada lagi, ada sudah habis. Ya. Oh, ada lagi tuh. Semuanya dapat hadiah. Mau? Kalau gitu, itu bukunya diambil dulu ke Kak Ibnu ya, di tempat Iwan, yang di tempat Ahwat di